Oke teman-teman investor, hari ini kita akan bedah satu kasus yang sangat menarik yaitu PT Mary Riana Edukasi atau kode sahamnya MERI. Kita akan lihat perjalanannya untuk sama-sama belajar membedakan mana yang cuma hype sesaat di pasar dan mana realita fundamentalnya. Ini bakal jadi pelajaran yang penting banget tentang cara kita menganalisis sebuah saham. Nah, semua cerita itu berawal dari sini. Visi yang sangat kuat dari pendirinya. Kutipan ini kan, yang bikin para investor di awal itu semangat dan tertarik banget pas IPO. Visi yang besar itu seringkali jadi pemicu utama sebuah hype. Dan benar aja, antusiasme pasar itu langsung kelihatan hasilnya. Di hari pertama perdagangannya, 9 Juli 2025, saham ini langsung terkunci di batas atasnya, atau yang biasa kita sebut ARA, melonjak 34%. Ini adalah sebuah debut yang luar biasa kuat, yang jelas didorong oleh ekspektasi yang sangat tinggi. Dan gilanya, euforianya itu nggak berhenti di situ. Cuma dalam waktu singkat, di tanggal 20 Juli, harganya menyentuh titik tertingginya di Rp700. Nah, bagi banyak orang di pasar waktu itu, ini kelihatannya seperti tanda kalau potensi perusahaan ini itu nggak ada batasnya. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mendorong ledakan harga ini? Sebagai investor, kita wajib paham dulu sisi ceritanya yang optimis. Yuk, kita selami lebih dalam apa yang disebut sebagai bull case, atau skenario terbaik untuk MERI. Oke, ini dia fondasi argumen optimisnya, dan ini sangat kokoh. Pertama, merek personal pendirinya kuat banget. Kedua, pasarnya jelas, yaitu kebutuhan soft skills yang lagi naik daun. Dan yang paling penting, ada rencana ekspansi yang agresif, plus didukung investor kelas kakap. Kalau kita cuma lihat dari sisi ini aja, ceritanya memang terdengar sangat meyakinkan. Dan mereka ini nggak cuma ngomong doang, mereka langsung eksekusi. Langkah besar pertama mereka setelah dapat dana IPO adalah mengakuisisi Etra Learning Center. Ini ngasih sinyal kuat ke pasar kalau manajemennya memang serius. Akuisisi ini bukan cuma sekedar nambahin aset ya, ini adalah langkah yang strategis banget untuk membuka pintu ke pasar B2B, sebuah pasar yang benar-benar baru dan potensinya bisa jadi sangat besar. Ini menunjukkan kalau manajemennya nggak cuma diam setelah dapat dana segar dari IPO. Tapi, nah ini tapinya. Cerita yang bagus itu belum tentu artinya investasi yang bagus. Tugas kita sebagai investor yang cerdas adalah melihat lebih jauh dari sekedar narasi. Kita harus periksa angka-angkanya. Yuk, sekarang kita coba buka kap mesinnya dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dan slide ini langsung menunjukkan inti masalahnya. Coba perhatikan baik-baik. Meskipun pendapatannya naik sedikit, laba bersih untuk setahun penuh di 2025 malah anjlok, lebih dari setengahnya, turun 52% dibanding tahun 2024. Ini teman-teman adalah lampu kuning yang nggak bisa kita abaikan begitu saja. Tentu saja, pasar langsung merespons angka ini. Harga sahamnya terkoreksi dalam, jatuh dari puncak euforianya. Ini adalah contoh klasik di mana realitas kinerja keuangan ternyata nggak sanggup menopang ekspektasi pasar yang sudah terlanjur terlalu tinggi. Oke, jadi kesimpulannya jelas. Di balik cerita pertumbuhan yang kelihatannya menarik tadi, ada risiko-risiko yang sangat nyata dan harus kita pertimbangkan. Mulai dari ketergantungan pada satu figur, arus kas operasionalnya yang ternyata negatif, sampai persaingan yang makin ketat. Ini semua adalah faktor yang wajib kita perhitungkan. Nah, ini semua membawa kita ke pertanyaan paling krusial bagi setiap investor. Dengan semua informasi yang ada, baik dan buruknya, berapa sih sebenarnya harga wajar untuk saham ini? Mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu valuasi. Bagaimana cara kita memisahkan antara hype pasar dan ketakutan investor untuk menemukan nilai intrinsik sebuah bisnis? Disinilah analisis fundamental berperan. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh setiap investor serius. Para profesional itu punya banyak alat, tapi kita fokus ke dua metode yang paling umum yang juga dipakai oleh analis di Lotus Sekuritas. Pertama itu PER, yang gampangnya membandingkan harga dengan laba. Kedua itu DCF, yang mencoba memproyeksikan arus kas di masa depan. Keluarnya membantu kita mendapatkan perkiraan nilai wajar. Langkah pertama dalam valuasi itu biasanya adalah mengintip tetangga. Analis membandingkan Mary dengan perusahaan pendidikan lain untuk mendapatkan konteks. Ini mirip seperti kalau kita mau beli rumah, kita cek dulu kan harga rumah di sekitarnya. Nah, ini tujuannya sama, untuk mendapatkan patokan awal. Oke, setelah mereka melakukan perhitungan dengan metode DCF dan PER, analisis mereka sampai pada kesimpulan ini. Nilai wajar ekuitas perusahaan ini diperkirakan ada di kisaran 227–245 miliar rupiah. Nah, coba catat angka ini. Sekarang, mari kita terjemahkan angka valuasi miliaran tadi ke dalam harga per lembar saham. Disinilah letak pencerahannya. Slide ini membandingkan 3 titik harga IPO, harga sekarang, dan nilai wajar terendah menurut analis.
Coba perhatikan, ada selisih yang cukup signifikan antara harga pasar saat ini dengan nilai wajar yang dihitung oleh analis. Baik, kita sudah melihat ceritanya, kita sudah lihat angka-angkanya, dan juga analisis valuasinya. Jadi, apa kesimpulan praktisnya bagi kita sebagai investor? Mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Inilah inti dari dilema investasi di saham Mary. Di satu sisi ada cerita pertumbuhan yang sangat menarik, mereknya kuat, rencananya ambisius. Tapi di sisi lain ada angka-angka yang bikin khawatir, labanya anjlok, dan ada pertanyaan seputar valuasi. Ini adalah pertarungan klasik antara narasi melawan realita. Pada akhirnya keputusan investasi itu selalu ada di tangan Anda. Apakah Anda lebih percaya pada potensi cerita pertumbuhannya di masa depan untuk bisa mengatasi masalah keuangan saat ini? Ataukah risiko-risiko yang ada sekarang ini terlalu besar untuk Anda tanggung? Nah, itulah pertanyaan kunci yang harus Anda jawab sebelum mempertimbangkan saham seperti Mary.